tidak berdoa yang mengandung dosa. Doa yang mengandung dosa, contohnya, ya Allah, aku mau korupsi, jangan sampai ketahuan ya Allah. Ya Allah, aku mau mencuri, jadikan orang-orang malam ini tertidur pulas ya Allah. Ya Allah, jadikan satpam itu lalai. Ya Allah, selamatkanlah aku dalam pencurian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian kita dalam kitab Tazkiyatun Nufus wa Tarbiyatuha. Kita masih pada pembahasan doa. Kali ini kita membahas tentang adab dalam berdoa, agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, an yatarassada li du'aihil awqatis syarifah. Hendaknya mencari waktu-waktu yang mulia untuk berdoa. Kayaumi arafata minas sanah wa ramadana minal ashhur wa yaumil jum'ati minal usbu' wa waqtis sahari minal lail. Seperti hari Arafah pada setiap tahunnya, baik yang sedang melakukan wukuf di Arafah ataupun bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji dengan melaksanakan puasa Arafah. Maka pada hari tersebut dia memperbanyak doa. Wa ramadhana minasyahr, begitu juga doa di bulan Ramadan, baik di siang harinya maupun di malam harinya. Karena malam harinya adalah malam-malam yang mulia, terutama di 10 terakhir bulan Ramadan, terlebih lagi jika bertepatan dengan Lailatul Qadar. Demikian pula di siang harinya, karena doa orang yang sedang berpuasa tidak tertolak. Doanya akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Begitu juga di hari Jumat. Setiap pekannya kita melewati hari Jumat. Demikian pula di waktu sahur, waktu menjelang fajar. Ini juga merupakan waktu diijabahinya doa. Begitu pula antara adzan dan iqamah. An yaktanimal ahwal syarifah. Begitu juga mencari keadaan-keadaan yang mulia. Tadi adalah waktu-waktu, sekarang adalah keadaan yang bisa kapan saja terjadi. Kanuzulil matar, seperti di saat turunnya hujan. Alhamdulillah, negeri kita adalah daerah dengan curah hujan yang banyak, curah hujan yang sering, bahkan musim kemarau pun terkadang turun hujan.
maka waktu tersebut adalah kesempatan, momen bagi kita untuk berdoa, karena waktu tersebut adalah madhannatul ijabah. Wa zahfus sufufi fi sabilillah, ketika terjadi berkecamuk perang di jalan Allah. Wa halis sujud, di saat sujud. Li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qol, berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsiru minad du'a, rawahu Muslim. Keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Allah, dengan Rabb-nya, yaitu tatkala dia sujud, maka perbanyaklah berdoa. Hendaknya kalian memperbanyak doa di saat sujud. Dan ini doa apapun untuk kebaikan dunia maupun akhirat. Sebagian orang merasa sungkan ketika meminta kenikmatan dunia di saat sujud. Hal ini pernah ditanyakan ke Lajnah Daimah, Lembaga Fatwa Arab Saudi, dan juga Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Bagaimana hukum seorang meminta kenikmatan dunia di saat sujud? Allahumma rzuqni, ya Allah berilah karunia kepadaku rizki. Allahumma zawwijni, ya Allah nikahkanlah aku, berikan aku jodoh. Allahumma shfini, ya Allah sembuhkanlah aku. Allahumma shfi waladi, ya Allah sembuhkanlah anakku, dan lain sebagainya. Maka beliau menjawab tidak mengapa, karena dia mengamalkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'aktsiru minad du'a. Di saat sujud hendaknya kalian perbanyak doa. Dan ini doa apapun, tidak dibatasi. Maka perbanyak doa, perbanyak doa. Kita kalau meminta kepada manusia, jelas kita mencari momen di saat dia dekat dengan kita. Kita memiliki permintaan, entah bantuan, moral maupun material, jasa dan lain sebagainya. Kita cari saat yang tepat, yang sekiranya orang tersebut akan segera memberikan permintaan kita. Di saat santai, kita dekat dengan dia, ngobrol. Bahkan terkadang kita mau WA atau telepon, itu enggak kita lakukan. Karena apa? Kondisi kita jauh dengan dia. Nanti dia bisa salah paham, nanti dia tidak konsentrasi dengan permintaan saya. Kita pilih waktu yang paling tepat, yaitu dekat jasad dan dekat hati. Ini ketika kita minta kepada sesama makhluk. Begitu juga ketika kita meminta kepada Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bagaimana keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Rabb-nya, yaitu di saat sujud. Maka ini adalah kesempatan bagi kita untuk meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tentunya bagi seorang yang sholat berjamaah, baik dia sebagai imam ataupun makmum, maka hendaknya mengkondisikan diri jangan sampai merubah pemandangan. Artinya apa? Dia berbeda dengan yang lain.
Di saat menjadi makmum, yang lain sudah bangkit berdiri, dia masih sujud. Ini tentunya tidak dibenarkan. Karena sunnahnya adalah kita mutaba'atul imam. Segera mengikuti gerakan imam. Fa'idha kabbarol imamu fakabbiru. Jika imam takbir, maka hendaklah kalian segera bertakbir. Maka jangan sibuk berdoa ketika imam sudah berdiri. Atau imam sudah duduk di antara dua sujud atau duduk tasyahud. Maka kita segera. Begitu juga apabila seorang posisinya menjadi imam. Memperpanjang sujud dengan doa-doa yang panjang sampai makmum penasaran. Ini jangan-jangan imam pingsan. Ini tidak hikmah tentunya. Kalau panjang sedikit tidak mengapa, tapi kalau terlalu panjang ya, sampai menangis terseduh-seduh karena terlilit hutang, ya, sampai makmumnya bingung, ya, maka ini tentunya tidak hikmah. Jika masih kurang berdoa di saat sujud ketika berjamaah, maka bisa kita lakukan pada sholat-sholat sunnah kita. Selanjutnya, adab yang lain adalah an yajzima bid-du'a wa yuqina bil ijabah. Hendaknya bersemangat dan yakin. Yakin terhadap diijabahinya, dikabulkannya doa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqulanna ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta, liya'zimal mas'alata fa innahu la mustakriha lahu, muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, janganlah seorang di antara kalian mengatakan, ya Allah, ampunilah aku jika engkau menghendaki. Ya Allah, rahmatilah aku jika engkau menghendaki. Hendaknya dia bersemangat dalam meminta. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak terpaksa dalam memberi. Berbeda ketika kita meminta kepada makhluk, ya, mengajukan proposal, adabnya adalah tidak memaksa. Apabila pian ada keluangan, kelapangan, kelebihan harta, jika Anda berminat, maka bahasa-bahasa seperti itu sopan. Ya. Karena apa? Makhluk itu lemah. Terkadang kita melihatnya dia mampu, ya, rumahnya megah, mobilnya mewah, tapi ternyata itu semuanya hutang. Bahkan hutangnya lebih besar daripada semua aset yang dia miliki, dan itu nyata. Ya. Perusahaan-perusahaan besar, ya, yang mentereng, seorang melihatnya wah, baru tahu setelah pemiliknya meninggal. Ternyata dia memiliki tanggungan hutang yang sangat besar. Bahkan jika seluruh asetnya itu disita oleh bank, belum bisa mencukupi seluruh jumlah hutangnya. Itu nyata. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Ghani, dia maha kaya, maka jangan ragukan kekayaan Allah. Justru kalau kita mengatakan kepada Allah, ya Allah, jika engkau berkenan, maka ini justru tidak beradab. Seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala berat memberikan permintaan kita. Karena sebesar apapun yang kita minta itu kecil bagi Allah. Disebutkan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatah
Ma naqasa dzalika min mulki illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr. Wahai hamba-hambaku, jin dan manusia, yang awal sampai yang akhir, qamu fi sa'idin wahid, semuanya berdiri di satu tempat. Semua makhluk jin dan manusia, sejak iblis dan Nabi Adam sampai hari kiamat, dikumpulkan di satu tempat. Fasa'aluni fa'ataituhu mas'alatah. Mereka semuanya meminta kepada Allah, dan masing-masing aku beri permintaannya. Ada yang minta harta, ada yang minta jodoh, ada yang minta pangkat, ada yang minta kesembuhan. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Mereka aku beri permintaan mereka semuanya, itu tidaklah berkurang sedikit pun dari kerajaanku, dari kekuasaanku, dari kepemilikanku, kecuali semisal jarum jika dicelupkan ke lautan. Tahu jarum ya? Jarum, benda yang kecil dicelupkan ke samudra yang luas. Ketika jarum tersebut diangkat, air lautan yang membasahi jarum ini ibarat karunia Allah yang diberikan kepada seluruh makhluknya dari yang awal sampai yang akhir. Karunia Allah masih seluas samudra, bahkan lebih seluas dari itu. Maka tidak ada artinya apa yang kita minta. Kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan merasa ini jangan-jangan berat bagi Allah. Wah, itu keliru. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha mampu. Berapa sih yang kita minta? 5 miliar. Allah pemilik langit dan bumi. Mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal yang kita minta itu bukan hal yang mustahil, itu mudah bagi Allah. Apa sih yang mustahil itu? Berdoa, ya Allah jadikan aku seorang nabi. Ya enggak mungkin. Karena sudah sunnah kauniyah, ya, takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir. Selama itu kenikmatan dunia apapun mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan apa yang dianggap mustahil oleh manusia, sebagaimana doa Nabi Zakaria ketika sudah usia tua, istrinya dalam keadaan mandul. Nabi Zakaria ketika memasuki mihrab Maryam. Maryam ibunda Nabi Isa alaihi salam, ia senantiasa beribadah di mihrab di dalam Baitul Maqdis. Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan makanan. Makanan yang melimpah. Padahal dia hanya di mihrab saja, tapi banyak makanan di sekelilingnya. Ketika Nabi Zakaria masuk, Nabi Zakaria terheran dengan banyaknya makanan yang ada di sisi Maryam. Disebutkan dalam surah Al-Imran. Maka Nabi Zakaria bertanya kepada Maryam. Nabi Zakaria ini pamannya Maryam. Anna laki hadha, dari mana makanan ini? Maryam menjawab, qalat hiya min indillah, innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Ini dari sisi Allah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha mampu memberikan karunia kepada hambanya tanpa perhitungan. Maka di saat melihat karamah ini, keajaiban ini, muncul keyakinan Nabi Zakaria untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika itu. Jadi di saat kita itu yakin dalam berdoa, disitulah kemungkinan akan diijabahinya doa kita.
Tapi kalau ragu atau tidak yakin bahkan, maka itu akan semakin menjauhkan kita dari diijabahinya doa. Jadi Nabi Zakaria muncul keyakinannya setelah melihat kuasa Allah Subhanahu wa taala yang terjadi pada Maryam. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Maka seketika itu, ketika Nabi Zakaria melihat keajaiban yang terjadi pada Maryam, dia berdoa kepada Allah. Wahai Rabbku, karuniakanlah kepadaku keturunan yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Maka Allah ijabahi doanya. Allah karuniakan kepadanya seorang putra yang bernama Yahya. Padahal saat itu Nabi Zakaria sudah usia tua, istrinya mandul. Jadi kalau konsultasi dengan dokter manapun, bakal dikatakan, ya sudah Pak, sabar dengan takdir Allah. Nggak ada dokter yang bisa membantu. Ya kalau masih muda mungkin diteliti dulu, diperiksa ovum istrinya, diperiksa sperma suaminya, mungkin bisa dibantu dengan bayi tabung dan lain sebagainya. Kalau masih pasangan muda. Ini pasangan tua, istrinya mandul lagi. Namun Allah Subhanahu wa taala jika berkehendak, maka mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, kun fayakun. Jadilah maka terjadi. Maka hendaknya kita yakin. Dan keyakinan-keyakinan seperti ini bisa kita melihat kisah para nabi dan para rasul, kisah para salafus soleh, bagaimana doa-doa mereka diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan semangat dalam berdoa dan yakin akan diijabahinya doa tersebut. Ada berikutnya, an yakuna ala taharatin mustaqbilal qiblati wa yukarriru du'a thalathan, rawahu Muslim. Hendaknya ia dalam keadaan suci, meskipun tidak wajib, bukan merupakan syarat. Tapi yang lebih utama, kita berdoa dalam keadaan suci, suci dari najis, suci dari hadath besar, dan suci dari hadath kecil. Mustaqbilal kiblah, menghadap ke kiblat. Wa yukarriru du'a thalathan, dan mengulang doa sebanyak 3 kali. Karena pengulangan doa itu adalah penegasan. Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, Rabbik firli, Rabbik firli, Rabbik firli, dan seterusnya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yabda'u bihamdillahi azza wa jalla wa yuthni alaihi bi asma'ihi wa sifatihi wa alaihi. Memulai dengan memuji Allah, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, memujinya dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Kemudian juga wa yuthni bis salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan juga memuji dengan membaca salawat atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Thumma yusammi hajatahu, barulah dia menyebut hajatnya. Wa yakhtimu kadzalika bis salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hamidallaha azza wa jal. Kemudian menutup dengan membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan perintah di dalam Al-Qur'an. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang maha indah. Maka hendaklah kalian berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-nama tersebut. Maka penting bagi kita untuk menguasai, mempelajari
menghafal dan memahami Asmaul Husna. Sehingga ketika kita berdoa, hajat kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan di antara nama-nama tersebut sesuai dengan hajat kita. Ketika kita meminta rizki, maka kita sebut nama Allah Ar-Razzaq, Zat Maha Pemberi rizki. Ya Razzaq urzukni, wahai Zat pemberi rizki, karuniakan rezeki kepadaku. Ya Ghani urzukni, wahai Zat yang maha kaya, berilah rizki kepadaku. Di saat kita meminta ampunan, maka kita sebut nama Allah Al-Ghafur atau Al-Ghaffar, Zat maha pengampun. Ya Ghaffar ighfirli, wahai Zat yang maha pengampun, ampunilah aku. Di saat kita meminta rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita sebut Ya Rahman, Ya Rahim, dan begitu seterusnya. Ketika kita berdoa dengan menyebut nama-nama Allah, dengan menyebut Asmaul Husna yang maknanya kita sesuaikan dengan hajat kita, maka akan membantu keyakinan kita untuk diijabahinya doa tersebut. Karena saat itu kita menyebut kemampuan Allah berkaitan dengan hajat doa kita. Ini membuat kita semakin optimis. Di saat kita minta ampunan, kita sebut Ya Ghaffar, Ya Ghafur. Maka yakin kita Allah itu maha pengampun, mudah mengampuni dosa-dosa hambanya. Begitu pula ketika kita meminta rizki dari Allah, kita sebut Ya Ghani, wahai Zat yang maha kaya. Kita akan semakin yakin. Jadi keyakinan itu muncul ketika kita menyebut asma-asma Allah tersebut. Dan sebagaimana pembahasan yang tadi kita lalui, keyakinan itu merupakan faktor diijabahinya doa kita. Ada berikutnya, yutayyibu mat'amahu wa yad'u wa la yad'u bi itsmin wa la bi qati'ati rahimin. Hendaknya dia perbaiki makannya. Makan dari makanan yang halal. Karena makanan yang haram itu akan menghambat doa kita. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan seorang musafir ath'atha aghbar, rambutnya acak-acakan, badannya berdebu. Dia mengatakan ya Rabb, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Rabbku, wahai Rabbku. Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabulah. Dia meminta kepada Tuhannya padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, tumbuh dari makanan-makanan yang haram. Maka bagaimana doanya bisa diijabahi? Padahal seorang musafir itu adalah salah satu keadaan seorang diijabahi doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada penghalang dari doa dia, yaitu makan makanan yang haram. Maka pastikan makanan yang kita makan adalah makanan yang halal. Tidak berdoa yang mengandung dosa. Doa yang mengandung dosa, contohnya ya Allah, aku mau korupsi, jangan sampai ketahuan ya Allah. Ya Allah, aku mau mencuri,
Jadikan orang-orang malam ini tertidur pulas ya Allah. Ya Allah, jadikan satpam itu lalai. Ya Allah, selamatkanlah aku dalam pencurian ini. Wala biqati'atir rahim, dan tidak pula dalam rangka memutus tali silaturrahim. Ya Allah, jangan sampai aku ketemu sama omku lagi. Karena dendam. Sehingga dia berdoa kepada Allah agar terputus silaturrahim. Maka ini tidak boleh. La yambaghi ta'jilal ijabati. Di antara doa adabnya juga adalah tidak layak seseorang tergesa-gesa untuk diijabahi. Wala yaqulu da'autu wa lam yastajib li. Tidak boleh juga mengatakan aku sudah berdoa tapi Allah tidak mengijabahi doaku. Capek aku, lelah aku, bosan aku, maka ini tidak beradab. Li hadithi Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, berdasarkan hadis Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jil. Salah seorang di antara kalian diijabahi oleh Allah doanya selama tidak tergesa-gesa. Bagaimana ketergesa-gesaan dalam berdoa? Yaqul, ia mengatakan, da'autu falam yastajib li. Aku telah berdoa dan doaku tidak diijabahi. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim. Qala Ibnu Battal, berkata Ibnu Battal, wal ma'na annahu yas'amu fayatruku du'a fayakunu kalmani bidu'aihi. Makna hadis tersebut, kata Ibnu Battal, dia putus asa dalam berdoa kemudian meninggalkan doa. Tidak berdoa lagi. Seolah-olah dia mengungkit jasa. Mengungkit jasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doanya. Jadi dia minta, dia meminta, kemudian dia putus asa. Aku sudah minta enggak diberi. Padahal kurang apa sih aku? Ya. Salat berjamaah iya. Salat sunnah iya. Puasa paling rajin. Sedekah sudah. Kurang apa sih aku? Ya, kurang sabar mas. Ya. Jadi jangan sampai ketika kita tidak diijabahi doa kita, kita meninggalkan doa. Terus berdoa. Karena ada hikmah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menangguhkan doa kita. Karena doa itu ibadah, kita menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengakui kelemahan kita sebagai seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semakin banyak itu kita lakukan, maka semakin mulia derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jika langsung diberi kontan semuanya, maka terkadang yang ada sifat ujub, sifat takabur, ya, sifat sombong. Setiap apa yang diminta langsung dikabulkan oleh Allah. Maka bisa jadi orang seperti ini justru akan merendahkan sesama manusia. Melihat orang lain tertimpa musibah, doanya tidak dikabulkan, dasar orang fasik. Contoh nih, aku wali Allah. Kalau doa gampang aja tuh. Minta langsung diberi, minta langsung diberi. Aku ada amalan istimewa di hadapan Allah. Kemudian suudzon, berburuk sangka kepada orang lain. Merendahkan orang lain. Orang ini pasti banyak maksiatnya, makanya enggak dikabulkan doanya oleh Allah. Itu madarat bagi diri kita. Membahayakan diri kita.
ketika doa kita ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang terjadi antara khauf dan roja kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekhawatiran dan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah keadaan yang seimbang pada seorang hamba. Au annahu ata minad du'ai ma yastahiqqu bihil ijabah fayasiru kal minjali lirabbi kal munajjili lirabbil karim alladzi la ta'jisuhul ijabah wa la yanqusuhul ata. Atau dikarenakan ya, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala berat memberikan pemberian kepada dirinya. Padahal sebagaimana tadi kita jelaskan, Allah Subhanahu wa taala itu tidak dipaksa oleh apapun. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadi lemah dengan pemberiannya, tidak berkurang dari kepemilikannya. Jadi tidak berkurang sedikit pun dari apa yang diminta oleh makhluknya. Wa fi hadzal hadithi adabun min adabid du'a wa huwa an yulazimat talaba wa la yai'asu minal ijabah lima fi dzalika minal islami wal inqiyadi wa idharil iftiqar. Maka di dalam hadis ini adalah adab berdoa, yaitu hendaknya seorang senantiasa berdoa dan tidak putus asa untuk diijabahi doanya. Karena dalam istiqomah, continue dalam berdoa, ada Islam, berserah dirinya seorang hamba kepada Allah. Inqiyat, tunduk, dan menampakkan kefakiran, iftikor, rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini adalah keadaan yang mulia pada seorang hamba. Kepasrahan, ketundukan, dan rasa butuh, senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah yang mulia. Dan barang siapa banyak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jiwanya akan bersih. Ini salah satu cara kita mentazkiyatun nafs, mensucikan jiwa kita, adalah dengan memperbanyak membaca solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra, rawahu Muslim. Barang siapa bersolawat kepadaku, kata Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya 10 kali salawat. Ai asyara salawati wa dzalika li annal hasanata bi asyri amsalha was salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam min a'dhamil hasanat. Yang dimaksud adalah asyara salawatin, 10 kali salawat. Apa maknanya? Ketika kita bersolawat kepada Nabi, ada yang mengartikan itu doa rahmat bagi Nabi. Namun ini kurang tepat. Karena kalau rahmat, langsung kita membaca Allahummarham. Ya Allah rahmatilah. Disebutkannya sholawat, maka dia memiliki makna
yang lain dari hanya sekedar rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, rahmat termasuk dalam sholawat. Namun juga ada makna yang lain. Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan ajarannya, dan tersebar luas ajarannya di muka bumi ini sampai hari kiamat. Jadi agar pahala yang mengalir kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semakin banyak, di antara makna salawat adalah ajaran Islam ini tersebar luas. Karena setiap amalan umat ini pahalanya juga sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu kali salawat yang kita bacakan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepada kita imbalan 10 kali salawat. Subhanallah. Jadi hidup kita penuh barakah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amal kebaikan kita bermanfaat untuk orang lain. Orang lain bisa mengambil faedah dari kita. Jadi sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan faedah kepada banyak manusia, dengan kita membaca sholawat kita pun akan bisa mendatangkan manfaat untuk orang lain. Meskipun tentunya tidak akan bisa menyamai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun seumur hidup kita membaca sholawat, 1 kali sholawat diberi 10 kali sholawat oleh Allah, itu tidak akan bisa menyamai kebaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memberi manfaat kepada orang lain. Karena apa? Yang membaca sholawat itu seluruh manusia sejak zaman Nabi sampai hari kiamat. Sedangkan usia kita apabila kita habiskan untuk membaca sholawat, ya sebatas usia kita. 60 tahun, ya sudah 60 tahun. Makanya tidak akan pernah bisa mengalahkan kebaikan yang didapat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun tentunya keberkahan dalam hidup kita, kita bisa memberi manfaat kepada orang lain. Hidup kita penuh dengan manfaat, diantaranya adalah dengan memperbanyak sholawat. 1 kali sholawat, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepada kita 10 kali sholawat. Li'annal hasanata bi asyri amthaliha. Karena setiap kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala 10 kali. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kebaikan apapun yang dilakukan oleh seseorang, maka pahalanya dilipatkan 10 kali. Ini menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan apapun, berzikir 1 kali, pahalanya 10. Membaca Al-Quran 1 huruf, 10. Salat, sedekah, berbakti kepada orang tua, menyantuni fakir miskin, yatim piatu, maka semua pahalanya dilipatkan 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, kalau melakukan dosa, itu tercatat hanya 1 dosa. Seorang berbuat maksiat nggak ada yang dilipatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi 10 kali dosa. Ya. Tidak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala mendolimi hambanya. Maka ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. 1 kali berbuat salah, maka ya 1 saja dosanya. Tapi kalau berbuat kebaikan, diberi 10. Maka di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, lan yagliba rahmati ghadabi. Lan yagliba ghadabi rahmati.
amarahku itu tidak akan mungkin mengalahkan rahmatku. Jadi pasti yang menang adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua hamba yang beriman ini dosanya sebesar apapun, kelak semuanya akan masuk surga. Meskipun tentunya dengan cara masuk surga yang berbeda-beda. Ada yang langsung masuk surga, yang dosanya banyak tentunya dibersihkan dahulu di dalam api neraka. Atau bahkan dia tidak merasakan adab api neraka karena faktor yang lain. Doa anaknya yang soleh. Banyak dosa tapi anaknya soleh benar. Maka dia pun heran. Derajatnya dinaikkan oleh Allah. Dinaikkan lagi. Maka dia bertanya, anna lihada, dari mana ini? Dulu saya banyak dosa di dunia. Tapi kok dapat kedudukan yang tinggi di surga. Maka dikatakan kepadanya, bistighfari waladika laka. Karena istighfar anakmu untukmu. Jadi dia mendapatkan keberkahan dari anak yang saleh. Atau syafaat dari salah satu keluarganya yang mati syahid. Dan lain sebagainya dari faktor-faktor yang lain. Yang jelas setiap kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala akan lipatkan 10 kali lipat. Dan sholawat merupakan hasanah, merupakan kebaikan yang paling agung. Maka tidak diragukan lagi bahwasanya membaca sholawat, 1 kali sholawat pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalasinya sebanyak 10 kali sholawat. Qala Ibnul Arabi inkil qala Allah ta'ala man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa yang datang dengan 1 kebaikan, maka baginya 10 kebaikan. Ini kebaikan apapun. Dan tentunya sholawat lebih utama untuk masuk dalam hasanah ini, dalam kebaikan ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.